Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مديدا وبعد. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita semua begitu banyak karunia, kenikmatan, dan satu di antara jutaan kenikmatan yang kita rasakan yang nilainya begitu sangat berharga, yaitu nikmat hidayah, yang dengan hidayah tersebut segala aktivitas ibadah kita dapat dimudahkan. Salam dan salawat senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan peninggalan Rasulullah, yaitu sunnah-sunnahnya. Hadirin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam sebuah buku atau kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman bagi orang-orang yang saleh, yang dimana kitab ini atau buku ini memberikan kepada kita pencerahan, memberikan kepada kita bimbingan terhadap jiwa kita, terhadap tazkiyatun nafs, bagaimana kita mensucikan jiwa kita sebagai seorang mukmin melalui hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan kita masih berada di bab tentang kesabaran, di mana kita berada pada hadis yang ke-28. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, lamma istaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada pada sakit yang sangat parah, yang dengan sakit tersebut beliau merasakan sangat berat di dalam apa yang beliau rasakan, sampai dengan sakit itu mengantarkan beliau menuju kepada wafatnya. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, maka berkata Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau, wa karba abah, wa karba abah, sungguh kasihan bapak saya, melihat kesakitan yang ayahnya rasakan. Fatimah tidak tahan melihat kesakitannya sampai mengatakan wa karba abah, sungguh sangat sakit apa yang dirasakan oleh ayah. Faqala laisa ala abika karbun ba'dal yawm. Mendengarkan perkataan anaknya Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan anaknya dengan mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yawm, bahwa tidak ada lagi rasa sakit yang akan dirasakan oleh ayahmu
setelah hari ini. Falamma mata qalat, maka beliau pun wafat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, qalat, Fatimah mengatakan, ya abata, ajaba rabban da'a. Wahai bapakku yang telah memenuhi panggilan Rabbnya, panggilan Allah. Ya abata, man jannatul firdausi ma'wa. Wahai bapakku, seseorang yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya adalah Jannatul Firdaus, yaitu surga Firdaus. Ya abata ila Jibril nan'a. Wahai bapak, wahai ayah, kepada Jibril kami akan menyampaikan kabar berita duka ini. Falamma dufina qalat Fatimah alaiha salam. Ketika Rasulullah dimakamkan dan telah diletakkan tanah di atas jasadnya, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ya Anas, wahai Anas, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya Anas, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Wahai Anas, apakah jiwa-jiwa kalian, itu sahabat-sahabat Rasulullah yang memakamkan Rasulullah, yang menguburkan Rasulullah, yang meletakkan tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah mengatakan, atabat anfusukum, apakah jiwa kalian merasakan ketenangan di saat kalian menjatuhkan tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, adalah bagian dari kabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sepotong dari kisah wafatnya Rasulullah. Peristiwa yang kata sahabat yang mulia Anas bin Malik, beliau mengatakan, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka seluruh kota Mekkah itu dipenuhi dengan cahaya, dipenuhi dengan sinar kedamaian, cahaya hidayah, karena Islam yang beliau bawa, yang mengeluarkan manusia dari hukum-hukum jahiliyah, dari kebodohan tentang agama mereka, menuju kepada dunia yang dipenuhi dengan cahaya hidayah dan ilmu. Lantas kata Anas, akan tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, maka pada hari itu semuanya terasa gelap. Semuanya terasa tidak menentu. Sampai Umar radhiyallahu anhu itu berdiri di tengah para sahabat yang lainnya. Lalu kemudian dengan lantang beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, maka sungguh aku akan memenggal lehernya. Sesungguhnya ia tidak wafat, dia hanya pergi bertemu dengan Tuhannya, sebagaimana Musa alaihissalam pergi bertemu dengan Tuhannya, itu Allah, yaitu Rabb Allah Jalla Jalaluhu. Sampai akhirnya Abu Bakar masuk ke dalam kamar Aisyah karena Rasulullah wafat, dipelukan istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan memastikan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan penuh keyakinan Abu Bakar di dalam keimanannya tertanam dengan penuh keyakinan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian.
innaka mayyit wa innahum mayyitun. Allah berfirman dengan tegasnya kepada Rasulullah, innaka mayyit, wahai Muhammad, engkau akan merasakan kematian. Wa innahum mayyitun, sebagaimana pula selain dari engkau, dari umatmu, sahabatmu, keluargamu, anak-anakmu, dan seluruh manusia akan merasakan kematian. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sekehendak hatimu. Silahkan engkau menikmati kehidupan ini. Allah memberikan jalan pilihan kepadamu. Wa hadainahu najdain. Allah berfirman, dan kami berikan kepada mereka, yaitu kepada umat manusia, petunjuk dan dua arah yang saling bertolak belakang. Arah menuju kepada kebaikan dan arah menuju kepada keburukan. Maka Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ish ma syi'ta. Wahai Muhammad, silahkan engkau menghabiskan setiap jatah helaan nafas yang Allah berikan kepadamu. Setiap hari yang berlalu di dalam kehidupan kita adalah berarti di setiap hari itu pula berkurang jatah kehidupan kita di atas dunia ini. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bna Adam innaka mayyit, ya bna Adam innama anta ayyam. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau adalah ibarat sekumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duk. Jika satu hari telah berlewat lalu kemudian meninggalkan dirimu, dhahaba ba'duka, maka bagian dari kehidupanmu telah pergi meninggalkan dirimu. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah engkau, silahkan. Tetapi jangan pernah engkau melupakan bahwa akan tiba masanya engkau akan merasakan kematian. Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, cintai siapapun yang ingin engkau cintai, atau apapun yang ingin engkau cintai. Engkau mencintai kehidupan dunia, tetapi ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia tidak ada harganya sama sekali jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya. Bahkan Rasulullah memperumpamakan bagaimana dunia ini dengan segala kemewahan yang bisa kita saksikan dan dengan segala apa yang terkandung di dalamnya. Rasulullah memberikan permisalan, lau anna dunya, seandainya dunia itu, ya, ta'adilu indallahi janaha ba'udatin, seandainya dunia ini begitu sangat berharga di sisi Allah, ya, dan bahkan ya, Rasulullah mempermisalkan seandainya dunia ini ya, dari pandangan kita begitu sangat besar dan begitu sangat mewah, begitu sangat ya, banyak kesenangan di atas dunia ini. Tapi Rasulullah mengatakan seandainya dunia ini di sisi Allah itu sama harganya dengan sehelai sayap nyamuk. Janaha ba'udah, ya, satu helai dari beberapa helai sayap nyamuk. Seandainya dunia di sisi Allah beserta apa yang terkandung di dalamnya senilai dan sama harganya dengan satu helai sayap nyamuk, masaqal kafir walau syurbata ma'in, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang yang enggan untuk beriman kepada Allah bahkan hanya sekedar dengan satu teguk air minum saja. Akan tetapi dunia ya, dengan segala yang apa terkandung di dalamnya tidak senilai bahkan dengan satu helai sayap nyamuk di sisi Allah, sehingga dunia ini Allah berikan kepada setiap manusia yang Allah cintai atau Allah tidak cintai. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ahbib ma syi'ta, silakan cintai apapun atau siapapun. Fa innaka mufariquh, tetapi jangan pernah engkau melupakan akan tiba masanya engkau akan berpisah dengan apa atau siapa yang engkau cintai.
Lalu kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, beramallah engkau. Beramallah engkau. Karena sesungguhnya setiap amalan itu akan diberikan balasan dari sisi Allah. Apakah amalan itu kebaikan ataupun keburukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Jika itu kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu dengan satu kebaikan, sampai 10 kali kebaikan, sampai 700 kali lipat kebaikan, sampai kebaikan-kebaikan yang tidak dapat kita hitung dengan perhitungan manusia, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui seberapa besar pahala yang Allah siapkan atas kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Jibril mengatakan, wa'alam anna syarafal mu'min. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu berada pada qiyamuhu bil lail wastighna'uhu 'anil nas. Ketika dia menghidupkan malam-malam harinya dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan melaksanakan salat tahajud, dengan melaksanakan salat witir, dan istighna'uhu 'anil nas, dan ketidaktergantungannya kepada manusia. Segalanya ia tawakkalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia serahkan kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Maka hendaknya hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu menyandarkan segala usaha mereka, bertawakal atas segala usaha mereka. Maka Rasulullah SAW pun merasakan kematian. Maka ketika Abu Bakar telah keluar dari kamar Rasulullah, beliau pun mengatakan dengan tegas ya, kepada Umar radhiyallahu anhu dan kepada sahabat-sahabat yang lain yang sedang mengalami guncangan yang sangat hebat karena ditinggalkan oleh sesosok manusia yang selama ini menjadi ya, jalan keluar atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Ya, setiap masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, mereka adukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Maka sejak saat itu, sejak detik itu, tidak ada lagi tempat di mana mereka bisa mengadukan segala kegelisahan, segala kesulitan yang mereka alami. Maka Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, artinya keimanannya ia karena manusia, karena Rasulullah, karena Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa inna Muhammadan qad mata. Sesungguhnya Muhammad, yaitu Rasulullah, telah wafat. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun lam yamut. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, ia tidak menyembah kepada manusia, keimanannya bukan karena manusia. Rasulullah adalah hanya seorang rasul yang menyampaikan risalah, dan beliau selain dari itu adalah seorang manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, dan beliau merasakan juga kesakitan sebagaimana kesakitan yang dirasakan oleh manusia-manusia yang lainnya. Dan beliau wafat. Kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah mati dan selama-lamanya hidup, karena Allah adalah Rabb yang maha hidup. Maka di saat kabar wafat Rasulullah tersebar dan Fatimah radhiyallahu anha telah mendengarkan kabar tersebut, beliau pun mengatakan, wa karba abah. Ya. Sebelumnya beliau mengatakan, kesakitan yang sangat besar yang engkau rasakan wahai ayahku. Ya. Lantas Rasulullah mengatakan, tidak ada lagi sakit setelah hari ini. Setelah Rasulullah meninggal, maka Fatimah mengucapkan perkataan yang menunjukkan tentang kesedihannya.
Ya, dan kita akan sebutkan ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perkataan Fatimah ini. Ya, Fatimah mengatakan, ya abatah, ya, ayahku yang kasihan. Ya. Ajaba Rabban da'a. Ia telah memenuhi panggilan Rabbnya. Dan memang benar. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua kita ini adalah milik Allah. Ya, segala apa yang kita miliki ini adalah milik Allah. Yang Allah titipkan kepada kita. Jasad kita, tubuh kita. Ya, dan segala apa yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah. Ya, sehingga kita tidak boleh sembarangan di dalam melakukan sesuatu kepada jasad kita. Ya. Makanya kenapa para ulama mengharamkan operasi plastik, ya. Operasi mengubah wajah ya, menjadi lebih ganteng atau menjadi lebih cantik. Ya. Salah satu alasannya adalah karena jasad ini adalah titipan Allah yang Allah berikan kepada kita, dan sesuai namanya, karena ia adalah titipan, maka kita tidak boleh mengotak-ngatiknya. Kecuali jika ada ya, hal-hal yang darurat. Ya, jika ada hal-hal yang darurat seperti ya, operasi sesuatu di wajah karena kebutuhan medis, kebutuhan ya, kesehatan, maka dia harus dioperasi. Tapi jika hanya semata-mata untuk memperindah tampilan wajah kita dan mengubah struktur wajah kita dan tampilan dari wajah kita, ya, maka hal ini termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syariat Islam. Maka segala apa yang kita miliki adalah titipan. Dan betullah perkataan Fatimah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memanggil Rasulullah ya, karena Rasulullah dan seluruh manusia yang hidup di dunia ini adalah ya ciptaan Allah. Kemudian Fatimah mengatakan, ya abata, man jannatul firdausi ma'wa. Ya, wahai bapakku yang tempat kembalinya adalah jannatul firdaus, surga firdaus. Yang berarti Rasulullah SAW di akhirat kelak akan menempati surga firdaus. Yang dimana surga firdaus dalam sebuah hadis disebutkan atapnya itu adalah arsyur rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jannatul firdaus atau surga firdaus ini adalah surga yang paling tinggi kedudukannya. Makanya Rasulullah di dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, "Idza sa'altumul jannah," jika kalian meminta surga di dalam doa kalian, fas'alul firdaus. Mintalah surga firdaus. Karena sesungguhnya surga firdaus, kata Rasulullah, adalah derajat surga yang paling tinggi di akhirat kelak. Ya. Yang langsung bersambung dengan arsy Allah. Kemudian kata Fatimah, ya abata, ila Jibril nan'a. Ya, wahai bapakku, ya, kepada Jibril kami akan menyampaikan kabar berita ini. Ya, tentunya perkataan ini tidak dimaksudkan secara hakikatnya. Ya, karena tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan Jibril alaihissalam kecuali para nabi dan rasul. Ya, kecuali para nabi dan rasul. Ya, sehingga di dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia, ya, salah satu di antara kriteria golongan atau aliran sesat adalah ya orang-orang yang mengaku bisa berkomunikasi dengan Jibril alaihissalam, ya, atau dengan malaikat, ya, atau bisa memahami, ya, berkomunikasi atau berbahasa malaikat. Ya. Dulu kan sempat viral ya, ada yang bisa berbicara dengan bahasa malaikat, bahasa jin, ya, bahasa semut juga, ya. Seperti itu. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kemudian, ya, mengapa Fatimah menyebutkan nama Jibril? Ya, karena Jibril berhubungan erat dengan Rasulullah SAW. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan wahyu dan
Jibril alaihissalam ditugaskan untuk mengantarkan wahyu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menerima wahyu tersebut dari Jibril alaihissalam. Sehingga ya, hubungan Jibril dengan Rasulullah ini sangat erat. Terkhususnya di tahun terakhir ya, sebelum Rasulullah wafat. Disebutkan bahwa di tahun itu, di bulan Ramadan, ya, Jibril datang kepada Rasulullah dalam sehari itu 2 kali untuk membacakan dan memurojaah, mengulang-ulang hafalan Rasulullah ya, pada Al-Quran atau dalam Al-Quran. Ya, di tahun-tahun sebelumnya hanya sekali saja, ya, sekali. Tetapi di Ramadan yang terakhir, Jibril alaihissalam datang sebanyak 2 kali. Ya, datang sebanyak 2 kali, dan itu menunjukkan tentang dekatnya wafat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Fatimah, ya, mengapa kalian tega untuk menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah? Ya, padahal beliau adalah Rasulullah. Hadirin, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah fi hadzal hadis bayan anna Rasulullah ka ghairihi minal bashar. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang tegas bahwasanya Rasulullah itu juga adalah seorang manusia biasa. Yamradu wa yaju' wa ya'tish wa yamut. Beliau merasakan sakit, rasa lapar, haus, dan juga kematian. Sehingga hal ini dengan tegas memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mukmin atau muslim yang baik tidak berlebih-lebihan di dalam melihat dan memandang Rasulullah SAW. Ya, maksudnya adalah ketika kita mengetahui bahwasanya Rasulullah adalah seorang manusia biasa yang juga merasakan kesakitan dan kematian, yang berarti dengan kematian Rasulullah telah terputus segala manfaat yang bisa Rasulullah berikan sewaktu beliau masih hidup. Ya. Dan itu mengajarkan kepada kita tentang sebuah firman yang pernah menjadi jawaban dari pertanyaan salah seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah. Ya, seketika datang seorang Arab Badui, ya, Arab yang jauh tempat tinggalnya, kepada Rasulullah. Ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aba'idun Rabbuna fanunadihi am qaribun Rabbuna fanunajih. Wahai Muhammad, apakah Rabb kami itu jaraknya sangat jauh sehingga ketika kami berdoa kami harus mengangkat suara, ataukah jaraknya sangat dekat ketika kami berdoa kami cukup berbisik saja? Di saat Rasulullah hendak menjawab pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, menjawab secara langsung, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Dan jika ada hamba-Ku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memberikan jawaban ijabah atas doa dan permintaan hamba-hambaku idza da'an, ya, ketika mereka meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka semata-mata hanya meminta kepadaku dan hanya berdoa kepadaku, la'allahum yarshudun, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah dari apa yang mereka lakukan. Kemudian hadirin sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yaitu hadis ini mengajarkan kepada kita ala jawazi an-nadabi al-yasir idza lam yakun mu'dhinan bit-tasakhuti 'ala Allah 'azza wa jalla. Bolehnya kita mengucapkan kalimat kesedihan ketika ada orang yang meninggal dunia, terkhususnya orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita, keluarga kita. Tetapi tentunya kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat ungkapan-ungkapan seolah-olah tidak menerima takdir dari Allah. Dan salah satu di antara arkan al-iman
Rukun iman sebagaimana dalam hadis Jibril, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman kepada qadar, kepada takdir. Apakah takdir itu ya terlihat baik ataupun terlihat buruk ya di pandangan engkau wahai manusia. Dari mana itu? Dari mana pelajaran ini kita bisa dapatkan? Dari perkataan Fatimah. Ya. Di mana beliau mengucapkan perkataan-perkataan yang menunjukkan kesedihan beliau. Ya, tetapi tidak terdapat di dalamnya ungkapan atau perkataan yang menunjukkan tidak terimanya beliau terhadap takdir yang menimpa ayahnya dan menimpa dirinya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita boleh seseorang bersedih ketika ada yang meninggal. Boleh seseorang menangis ketika ada yang meninggal. Dan boleh seseorang mengucapkan kalimat-kalimat kesedihan selama kalimat-kalimat tersebut tidak menunjukkan ketidakterimaan kita kepada takdir. Ya. Kemudian hadirin sekalian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya hadis ini adalah dalil bahwa Fatimah bintu Muhammad atau binti Muhammad alaihi salam itu hidup setelah Rasulullah. Ya, dan satu-satunya anak yang hidup setelah Rasulullah wafat hanya Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dan di dalam hukum kenabian, anak-anak Nabi itu tidak mendapatkan warisan. Ya, tidak mendapatkan warisan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syarul anbiya'i war rusul la nurithu wa la nuwarris." Ya, kami para nabi dan rasul itu tidak menerima warisan dan tidak mewariskan harta yang kami tinggalkan. Ya, sehingga bagaimana status harta para nabi? Ya, kata Rasulullah, sedekah, ya, sedekah. Ya, disedekahkan. Ya, hikmahnya, kata para ulama, kenapa para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta mereka atau jabatan mereka atau kedudukan mereka? Ya, jelas. Kata para ulama agar ya orang-orang yang datang setelahnya ya dari keturunan-keturunan Rasulullah itu ya tidak menganggap diri mereka memiliki kemuliaan ya, dibandingkan dengan manusia biasa karena kenabian bapak mereka yaitu Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya kepada suwarikum wa amwalikum, tidak melihat kepada penampakan kalian, dari rupa kalian, dari wajah kalian, dari pakaian-pakaian kalian, wa amwalikum, dan Allah tidak memandang atau tidak melihat ya kepada harta-harta kalian, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, dan ini juga dalil yang sangat jelas bahwa tidak cukup bagi seseorang itu mengatakan bahwasanya hatinya baik lalu kemudian dia tidak beramal saleh. Ya, karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya yang menjadi timbangan kebaikan seseorang di mata Allah adalah qulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Ya. Maka kita kembali kepada definisi keimanan, yaitu keyakinan dalam hati dan ucapan melalui lisan dan pembuktian melalui amalan. Ya, ini definisi dari keimanan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah kesabaran Rasulullah. Ya, dan ini sesuai dengan bab pembahasan kita, yaitu kesabaran Rasulullah. Ya, menjelang wafat Rasulullah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu ya pingsan beberapa kali. Ya, beliau pingsan, kemudian dibasuh wajahnya dengan air, lalu kemudian beliau terbangun, lalu kemudian beliau pingsan,
Dan seperti itu. Sampai Rasulullah tidak sanggup untuk masuk ke dalam masjid dan memimpin salat. Kemudian Rasulullah mewasiatkan, mur Abu Bakar an yusalliya bin nas. Perintahkan kepada Abu Bakar untuk memimpin salat. Kata Aisyah, yang pada saat itu ada, mendengarkan perkataan Rasulullah, yang memerintahkan agar Abu Bakar menggantikan Rasulullah sebagai imam. Kata Aisyah, jangan Abu Bakar wahai Rasulullah. Karena sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seseorang yang beka, suka menangis. Ketika salat membaca ayat, beliau suka menangis. Jangan sampai salatnya tidak selesai, atau lama selesai karena menunggu Abu Bakar selesai dari tangisannya karena ayat-ayat yang beliau baca. Tetapi Rasulullah tetap memerintahkan kepada Abu Bakar untuk memimpin salat dan menggantikan beliau, dan itu juga isyarat dari Rasulullah bahwasanya Abu Bakarlah yang harus menggantikan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW merasakan kesakitan. Dalam hadis yang mungkin telah kita bahas, Rasulullah mengatakan, inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum. Sesungguhnya aku merasakan kesakitan yang sama dirasakan oleh dua orang di antara kalian. Artinya kadar rasa sakit yang Rasulullah rasakan ketika beliau sakit itu sama dengan sakit yang dirasakan oleh dua orang. Kata para ulama, mengapa para nabi diberikan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan dengan manusia yang lainnya? Tujuannya atau hikmahnya adalah karena mereka akan menempati posisi yang paling tinggi di sisi Allah. Dengan ujian yang datang bertubi-tubi, dengan rasa sakit yang dilipat gandakan, dengannya akan mengantarkan nabi tersebut atau rasul tersebut menuju kepada kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia biasa. Kata Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar balanya, musibahnya yang ia rasakan, yang mereka rasakan adalah para nabi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya ad-dunya daru ta'bin wa nasabin. Bahwa dunia ini adalah tempat keletihan dan kelelahan. Dan di akhiratlah tempat kita beristirahat. Olehnya Allah berfirman, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Maukah kita, seandainya kita berkumpul dengan teman-teman kita, hendak mengadakan perjalanan yang jauh, yang menuju kepada sebuah tempat di dunia ini, lalu kemudian teman-teman kita semua mengumpulkan perbekalan yang mereka butuhkan, kendaraan mereka, makanan mereka, minuman mereka, pakaian mereka, untuk perjalanan beberapa hari saja. Maukah di antara salah satu di antara orang-orang tersebut kemudian memilih untuk tidak menyiapkan apapun, berangkat begitu saja tanpa ada perbekalan yang ia siapkan, dan tidak ada makanan dan minuman, kendaraan yang ia siapkan untuk perjalanan beberapa hari tersebut? Maka orang yang berakal tidak akan melakukan hal itu. Dia akan mencukupkan dirinya dengan perbekalan. Maka seperti itulah perjalanan akhirat, dan jauh lebih besar dari itu, dan jauh lebih meletihkan daripada perjalanan di dunia ini. Di akhirat, ketika orang-orang yang beriman itu dengan penuh keberuntungan, mereka membawa perbekalan yang telah mereka kumpulkan dulu di dunia. Di saat yang sama orang-orang yang merugi tidak membawa apa-apa,
Ya, padahal mereka harus menunggu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menunggu peradilan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak membawa apa-apa ya untuk menyelamatkan dirinya. Maka dunia ini adalah tempat seseorang merasakan keletihan. Ya. Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah sijen, penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya, begitu banyak hal-hal yang dibatasi untuk diri mereka. Karena memang kata Rasulullah, dunia ini adalah penjara bagi mereka. Ya. Segala sesuatunya diatur. Segala sesuatunya ya, diberikan batasan-batasan. Olehnya Rasulullah mempermisalkan dunia ini adalah penjara. Wa jannatul kafir. Tetapi dunia ini di sisi lain bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dunia ini bagaikan surga bagi mereka. Ya, karena mereka bebas melakukan apapun. Mereka bebas ya, melakukan apapun yang mereka kehendaki, meninggalkan apa yang menjadi kewajiban mereka, dan melakukan apa yang menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka al-kayyis, seorang yang cerdas, adalah man hasaba nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menghisab, menghitung-hitung dirinya. Dia hitung-hitung dirinya, umurnya. Sudah berapa lama ia merasakan kehidupan ini. Menghitung-hitung amalannya. Berapa banyak amalan kebaikan dan keburukan yang telah ia lakukan. Dan menimbang-nimbang amalannya. Orang yang cerdas adalah orang yang melakukan muhasabah dan beramal lima ba'dal maut, ya, setelah kematian nantinya. Artinya beramal di dunia untuk menjadi perbekalan ia setelah kematian datang kepadanya. Ya. Dan orang yang jahil adalah orang yang berangan-angan panjang kepada kehidupan dunia dan melupakan untuk beramal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan dengan kehidupan ya al-ula, kehidupan dunia. Masyarul muslimin, bukan berarti kita meninggalkan dunia dan tidak menganggap dunia ini. Ya. Karena Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan lupa bagian kalian dari dunia. Maka seorang mukmin menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk menyebarkan dan menebarkan benih-benih kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan yang mungkin dianggap kecil, ya, tetapi tidak ada kebaikan kecil di sisi Allah. Ya, maka kita menjadikan ya hadis ini sebagai cambuk hati yang menyadarkan kita bahwa kematian pasti akan datang kepada setiap orang. Seandainya ada manusia yang bisa hidup kekal, maka pasti manusia itu adalah nabi dan rasul. Ya, tetapi dengan hikmah Allah, ya, dengan keadilan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu menimpa setiap manusia tanpa terkecuali. Yang dengan kematian tersebut pula ya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan peradilan dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Ya, makanya mengapa kata Syekh, salah seorang syekh mengatakan, ya, kematian itu diciptakan menunjukkan tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya, karena dengan kematianlah setelahnya orang-orang yang berbuat zalim dahulu di dunia dan memakan haknya orang-orang yang lemah itu bisa dibalas di akhirat kelak. Seandainya tidak ada kematian, maka orang-orang yang zalim, orang-orang yang senang mengambil haknya orang lain itu tidak akan mendapatkan balasan dan mereka akan hidup seterusnya dengan kezaliman mereka dan orang-orang yang lemah akan tertindas terus-menerus. Tetapi Allah menciptakan kematian yang dengan kematian itu akan membuka gerbang menuju kepada peradilan yang maha adil, yaitu Allah,
yang tidak meninggalkan sedikit pun kezaliman, kecuali Allah akan memberikan balasan atas kezaliman itu. Tidak meninggalkan setiap hak yang diambil dengan paksaan, kecuali Allah akan mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, sebagai penutup pertemuan kita, Rasulullah mengatakan, ya'tin nasu yaumal qiyamah, akan datang segolongan manusia pada hari kiamat dengan membawa amalan seperti gunung yang menjulang sangat tinggi. Ya, dari amalan salatnya, sedekahnya, puasanya, dan amalan-amalannya. Tetapi kata Rasulullah, walakin qad syatama hadha, orang ini telah mencela saudaranya. Wa akhadha mala hadha, telah mengambil hartanya, ya, orang ini atau saudaranya. Wa daraba hadha, dan memukul, ya, tanpa alasan yang dibenarkan, melakukan perbuatan kezaliman. Lalu Allah menghakiminya, ya, dengan mengambil pahala kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dizalimi dahulu di dunia. Tetapi ternyata kezalimannya begitu sangat banyak, ya, sampai kebaikannya habis. Ternyata orang-orang yang telah ia zalimi dahulu di dunia masih tersisa begitu sangat banyak. Yang terjadi adalah keburukan-keburukan atau dosa-dosa dari orang-orang yang dizalimi itu diambil, diangkat, lalu kemudian dicampakkan kepada orang yang, ya, telah berbuat zalim kepadanya, sampai tidak tersisa lagi kebaikan, ya, lalu kemudian Allah memasukkan ia ke dalam neraka. Semoga, ya, dengan hadis yang mulia ini, dan penjelasannya bisa memberikan pelajaran kepada saya tentunya pribadi dan kepada kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.